warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pramuka. Salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kakak sekalian, ya, puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan nikmatnya kita bisa berkumpul bertatap muka walaupun virtual nih Kak ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik kakak sekalian semuanya, kita lanjut. Mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya bacakan di sini terkait dengan susunan acara kita. Yang pertama, sebentar ini. Yang pertama adalah pembukaan ya. Oh, ya. Suara saya terdengar nggak? Ya, bagus. Jelas ya, jelas ya. Oke, baik, lanjut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan pimpinan langsung dari Ketua Kuartir Ranting Pondok Aren. Yang ketiga adalah kegiatan inti, yaitu pembahasan. Ada yang pertama ada sosialisasi KTA Pramuka, ada sosialisasi TPOD tahun 2022, dan sosialisasi LT2 Kuartir Ranting Pondok Aren nanti. Selanjutnya adalah penutup. Baik kakak sekalian, menyingkat waktu kita pada siang hari ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mari kita bacakan Ummul Quran di dalam hati. Mudah-mudahan presentasi kita atau paparan materi yang pada kesempatan siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Oke, selesai kakak. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya ya kakak. Sebelumnya saya ingatkan kembali di kolom chat itu ada daftar hadir. Silakan kakak mengisi untuk daftar hadir kita pada siang hari ini ya. Baik, kita lanjut ke arahan dari Ketua Kuartir Ranting Pondok Aren yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Haji Jamhari MM ya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan Pak. Saya terpental, Man. Wah, enggak ada. Saya terpental. Oh, iya. Tadi ada padahal ya. Ada. Oh. Oke, mungkin diwakili aja kali Kak Ikin. Kalau enggak lanjut aja dulu ke acara selanjutnya. Nanti sambutannya belakangan. Oke, baik kalau gitu. Saya japri dulu ya Pak Hajinya ya. Oke, silakan Kak. Baik Kak, sambil menunggu mungkin kita lanjut aja dulu ya ke acara yang kedua. Mungkin lebih ke materi nih langsung nih Kak. Sebentar ya. Oh, izin share screen ya Kak. Kak Ikin, kita langsung saja ya ke materi ya. Mungkin sambil menunggu Pak Haji ya. Nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Oke, saya share screen-nya. Sudah terlihat belum Kak Ikin? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Sebentar. Saya... Oke, udah ini ya, layarnya full ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim kakak sekalian ya, kita
lanjut saja karena waktu kita memang terbatas pada siang hari ini. Lanjut ke mungkin sosialisasi pertama ya Kak ya, yaitu yang pertama mungkin tentang sosialisasi program KTA Pramuka Kuartir Ranting Pondok Aren nih Kak ya. Kita lanjut nanti. Oke, apa itu KTA di sini? Karena mungkin peserta kita di sini audiensnya tidak semua pramuka ya. KTA, kartu tanda anggota, dalam hal ini adalah gerakan pramuka yang pernah kita cetak ya di tahun 2020, kalau nggak salah 2020-2021. Nah ini sekarang ada lagi. Apa sih manfaatnya? Mungkin sebagai identitas diri anggota pramuka ya, itu pasti. Kemudian menjadi database bagi program kepramukaan baik tingkat ranting maupun cabang. Karena KTA yang sekarang nih Kak, kita nanti akan terintegrasi dengan website Kota Tangerang Selatan begitu. Jadi yang memiliki KTA nanti akan terdata oleh Kuartir cabang. Kemudian yang ketiga menjadi data untuk login ke websitenya yang tadi saya sampaikan ya Kak ya. Oke, lanjut. Nah ini suatu bentuk kerjasama Kuartir cabang dalam hal ini untuk penyedia jasa website Kak. Jadi di sini kita bekerja sama dengan PT RIN Kak. PT RIN ya di sini RIN dengan websitenya Ayo 1 gitu. Ayo Pramuka di situ. Oke, kita lanjut dulu next. Nah, Ayo Pramuka sistemnya online. Jadi nanti platformnya berbasis online Kak gitu. Segala sesuatunya begitu. Kemudian lanjut dulu. Nah untuk KTA itu sendiri Kak, ini langkah awal yang harus ditempuh gitu ya. Yang pertama adalah upload data. Nah nanti mungkin upload data ini kakak-kakak dari PT RIN tadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya di awal akan datang ke sekolah kakak ya, ke gudep-gudep untuk melakukan pemotretan Kak. Jadi pemotretan siswa kita, peserta didik kita untuk diupload di website Kuartir cabang Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Nah ini pemotretannya. Nah kemudian aplikasi Pramuka itu bisa apa saja nanti di websitenya Kak, di sini bisa disampaikan ya. Jadi ada foto anggota, kemudian ada data pribadi, fitur mutasi ya, biasa kalau pramuka kan ada siaga, pendalang ya, naik tingkat, naik golongan itu mutasi. Kemudian data terintegrasi secara nasional, jadi nanti bisa dilihat oleh daerah lain Kak, data kita gitu. Kemudian website masing-masing anggota dan kuartir, jadi masing-masing anggota punya akun tersendiri Kak, jadi peserta didik kita punya akun tersendiri gitu. Kemudian ada galeri juga. Nah sistem pendukungnya di situ ada entry data siaga, jadi nanti di sekolah kakak ada yang bertugas sebagai admin gitu sebetulnya untuk menginput, mengelola gudepnya gitu secara online gitu. Seperti itu, kayak kalau di sekolah itu mungkin dapodik ya. Selanjutnya ada tim pendataan yang tangguh ya di sana, dan KTA nanti ada barcode-nya. Jadi untuk masuk ke aplikasi bisa pakai barcode yang ada di KTA itu sendiri, begitu Kak. Kita lanjut, next dulu ya. Nah ini tampilan jika sudah memiliki akun Kak. Nanti kalau tampilan jika sudah memiliki akun, sudah login, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada data pribadi, ada riwayat aktivitas, gitu segala macam peserta didik kita. Dan sampai TKK-nya juga ada nanti. Ini juga, nah ini profil anggota gerakan pramuka ya, ini pembina ya, pembina juga bisa seperti ini ya. Jadi kalau tadi siswa ya, kalau sekarang ini pembina nih, nanti kakak-kakak juga memiliki akses sama gitu, seperti itu. Selanjutnya, nah ini tampilan untuk gudep Kak, nanti gudep kakak masing-masing punya website sendiri gitu, jadi platform tersendiri gitu di KTA jika sudah terdata di Kuartir cabang Kota Tangerang Selatan, seperti itu. Jadi
histori pas sekolah kakak itu akan bisa diupload di sini, perkembangan kegiatan dan lain sebagainya ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah fitur mutasi anggota. Nah, ini digunakan jika ada yang berpindah golongan, naik tingkat, atau dari penggalang SD ke penggalang SMP. Nah, itu jadi nggak usah input lagi ke datanya, tinggal tarik data dari SD-nya masuk ke SMP. Seperti itu, karena ini cabang ya, khawatir cabang. Jadi selama masih di Kota Tangerang Selatan, insya Allah masih ada datanya terekam gitu. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini biaya cetak pramuka. Oke, nah ini biaya cetak pramuka ini perlu saya sampaikan ya Kak, terkait dengan jasa website Pramuka Tangsel, karena kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya, artinya dalam hari ini PT RIN penyedia jasa website Pramuka ya. Maka dari itu sudah ada kesepakatan di kuartir cabang bahwasannya per siswa ya besar biayanya ini 30.000 Kak, 30.000 per kartu per siswa, dan ini dibayarkan kalau kartu sudah jadi Kak gitu. Kalau kartu sudah jadi itu sudah boleh. Nanti tapi kalau pemotretan itu gratis. Jadi kalau pemotretan nanti ada tim datang ke sekolah, itu kakak tidak perlu bayar apapun. Jadi mereka yang bekerja memfoto satu-satu siswa kita, nanti diproses sama dia sampai dengan selesai, baru dihitung nanti per kartunya seperti itu. Oke, gitu Kak. Kemudian, karena ini perlu saya sampaikan juga ya untuk gugus depan ya, berhubungan dengan anggaran dan biaya 30.000 itu, nanti di sini ada alokasi untuk gudep Kak, untuk gudep, untuk kuaran juga ada, karena ada adminnya ya, ada usernya, ada operatornya bahasanya mungkin di sekolah itu ya. Nah, itu perlu kita alokasikan, makanya nanti dari 30.000 ini Kak, dengan ada rinciannya Kak nih. Jadi kakak perlu tahu juga nih di sini. Yang pertama nih sudah kesepakatan di Tangsel ya. Nah, ini jasa aplikasi dan cetak dari sana 15.000 Kak. Jadi 15 dari 30.000, 15.000-nya nanti untuk aplikasi dan cetak kartu sampai jadi selesai seperti itu. Nah, rincian berikutnya Kak yang perlu saya sampaikan adalah ada admin kuarcap sebesar 3.000 ya, admin kuaran sebesar 5.000, dan admin gudep ya, gugus depan sebesar 7.000. Jadi nanti dari biaya 30.000 ini karena gudep sudah ada 7.000 Kak. Jadi kakak hanya store 23 ya Kak Ikin ya? Benar nggak Kak? Benar ya Kak? Iya, jadi kakak yang hanya setor ke tim lapangan 23.000 Kak gitu. Jadi 7.000-nya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan gugus depan itu sendiri begitu. Nah, ini perlu saya sampaikan juga Kak. Jadi alhamdulillah di sini sudah ada kesepakatan di 7 kecamatan Kak terkait dengan rincian seperti ini gitu. Mudah-mudahan di setiap kecamatan sudah sama semua sih informasinya seperti itu. Oke, selanjutnya oke. Nah, ini untuk link pendaftaran foto. Nah, kakak, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal ya, karena ada tahap awal pemotretan, makanya nanti ada namanya periode Kak, ini periode 1. Jadi kita bagi tahap Kak, karena Pondok Aren kan banyak ya sekolahnya. Nanti ada tahap 1, periode 1, kalau periode 1 selesai baru tahap 2. Nah, untuk itu kakak sekalian, di sini periode 1 sudah disediakan link pendaftarannya, nanti saya akan share di grup Pramuka ya. Kita mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 23 April Kak untuk pendaftaran foto saja Kak. Jadi sesi foto saja ini yang gratis. Artinya nanti tim akan datang ke sekolah untuk memoto siswa kakak begitu. Agar bisa diinput di websitenya Kuartir Cabang Kota Tangerang Selatan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan Kak, ini mungkin
hal yang pernah kita lakukan ya, bagaimana jika ada pembina atau peserta yang sudah memiliki KTA dan masih berlaku, karena di tahun 2020 kayaknya pernah kita meluncurkan KTA kayak 2020 2021. Nah, ini alhamdulillah ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah pembina ya melakukan pendataan peserta yang sudah memiliki KTA gitu kan, memiliki KTA. Jadi sebelumnya dan masih berlaku. Jadi didata dulu Kak. Di Gudep Kakak yang sudah punya KTA ya dan masih berlaku itu siapa saja, nanti didata. Nah, kemudian data direkap dan dilaporkan dalam bentuk PDF diserahkan ke Sekretariat Keuangan. Nanti langsung kasih ke saya saja Kak PDF-nya, berupa PDF kirim ke saya sebelum melakukan jadwal foto. Jadi nanti kalau sudah ada jadwal foto sebelumnya didata dulu Kak. Selanjutnya print out dari yang data yang sudah ada yang memiliki KTA itu dicetak Kak ya, kemudian diserahkan ke petugas foto pada saat jadwal sesi foto berlangsung begitu. Jadi langsung diserahkan saja pada saat di lapangan nanti data yang sudah ada punya KTA gitu siapa aja, seperti itu. Nah, bagi yang sudah memiliki KTA nih Kak, dan masih berlaku maka tidak dikenakan biaya sama sekali. Baikin, jadi alias gratis Kak. Kalau sudah punya KTA sebelumnya, tinggal nginput data KTA yang sebelumnya saja. Jadi petugas hanya menghitung peserta yang belum memiliki KTA saja gitu. Jadi rekap data yang kakak rekap di sekolah kakak serahkan ke petugas, nanti tidak akan dihitung, namun KTA akan tetap dicetak yang baru gitu. Nah, KTA yang sudah ada akan diperbaharui dan akan mendapat KTA baru dari kuartir cabang Kota Tangerang Selatan. Jika KTA baru sudah terbit, maka KTA lama sudah tidak berlaku lagi. Jadi KTA yang lama jangan dibuang Kak, tolong disimpan gitu. Itu bisa ditukarkan dengan petugas nanti untuk diterbitkan KTA yang baru. Gitu Kak. Oke, itu sedikit mungkin paparan tentang KTA ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini sudah ada tim dari PT RIN ya, penyedia jasa aplikasi Kak Agis nih. Selamat datang Kak Agis. Mana Kak Agis suaranya? Ya, selamat datang. Terima kasih atas undangannya Kak Luman. Ya, alhamdulillah Kak Agis. Kakak silakan kalau ada yang mau ditanyakan Kak, boleh. Oh, mungkin untuk ada tambahan, boleh Kak. Penambahan untuk penjadwalan. Jadi tadi kan udah ada masukan di Kak Luman untuk misalkan siapa dulu yang mau daftar nih untuk pemotretan gitu melalui. Nah, sebetulnya itu kalau misalkan boleh kasih masukan dari tim kami pun, apakah boleh sosialisasi ke sekolah-sekolah dulu sebelum pemotretan. Jadi seperti memberikan planning jadwal, apakah tanggal segini boleh dipotret, sekalian memberikan belangko atau biodata ke sekolah-sekolah. Jadi seminggu sebelum jadwal pemotretan itu sudah dilakukan pengisian biodata dulu, terutama kan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu untuk penulisan mungkin ada kurang jelas ya kayak untuk biodata gitu. Jadi meminimalisir kesalahan. Jadi mungkin bisa dibantu oleh wali kelas juga atau orang tua siswa untuk pengisian biodata gitu. Oke Kak, nanti mungkin bisa Kak ya kalau itu itu terkait teknis nanti tinggal dikoordinasikan saja Kak di pengurus kayak atau ke saya nanti kalau emang nanti ada waktu, karena setahu saya nih 2 minggu ini sekolah kayaknya lagi sibuk-sibuknya sanlat nih. Iya sih, betul. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan Kakak silakan boleh ditanyakan Kak terkait dengan KTA Pramuka dan aplikasi website Pramuka Kuartir Cabang Kota Tangerang Selatan. Kayaknya nggak ada yang nanya nih Kak, udah jelas semua nih. Atau bingung mungkin. Kak Nuryadi, mana Kak Nuryadi? Ayo tanya Kak. Assalamualaikum Kak Lukman, izin bertanya. Ya silakan. Ya silakan Kak. Ini sifatnya wajib semua siswa atau gimana ya Kak ya? Soalnya kan
sekarang kan nggak bisa asal mintain uang ke anak-anak. Itu melalui koordinator sekolah biasanya, koordinator kelas dan segala macam. Nah ini kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari orang tua murid bahwa ini diwajibkan atau enggak, itu gimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada. Kak Lukman. Oke, silakan Kak Rara ya. Iya, Kak Lukman, ini untuk sosialisasi ke sekolah, ada baiknya dibantu pembina kayaknya kalau untuk ngobrol sama sekolah agak sedikit riskan tentang uang ya Kak. Gitu. Jadi mungkin dari pihak yang berkaitan bisa membantu untuk bicara ke Gudep lebih leluasa, jadi kita pembina lebih terbantu gitu Kak Lukman. Oke, terima kasih. Ada lagi Kak? Cukup ya? Saya jawab dulu Kak ya. Nanti mohon dikoreksi Kak Ikin dan Kak Agis dan kakak yang lainnya ya, jika ada tambahan boleh. Baik, yang pertama di sini dari Kak Zuhri ya, wajib atau tidak terkait dengan pencetakan atau penerbitan KTA ini. Nah, kakak sekalian, di sini untuk penerbitan KTA atau program pengadaan KTA, kartu tanda anggota pramuka, adalah program Kuartir Cabang Kota Tangerang Selatan ya, di mana semua anggota pramuka yang ada di naungan Kuartir Cabang Kota Tangerang Selatan diharuskan untuk memiliki KTA pramuka yang terbaru dari Kuartir Cabang Kota Tangerang Selatan. Karena nanti ke depan setiap kali program kegiatan di Kuartir Cabang, baik itu TPOD atau LT ataupun Jambore dan lain sebagainya, pasti akan melampirkan KTA pramuka sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan termasuk mungkin data potensi Kak. Jadi nanti hubungannya ke data potensi Gudep Kakak gitu, itu sendiri. Mudah-mudahan nih, dan nanti ada program karena di Kuartir Cabang sendiri sudah ada kegiatan pramuka, itu sudah ada naungannya di Dispora ya. Dan alhamdulillah mungkin tahun ini sedang diusahakan dana dan lain sebagainya. Nah, kalau KTA pramuka itu sarana untuk mendata lah sejauh mana nanti untuk kepramukaannya gitu. Sebagaimana manfaatnya tadi di awal sudah saya sebutkan ya, salah satunya mungkin identitas diri, dan selain itu juga ada aplikasi. Jadi nanti kalau sudah terdata sekolah kakak di website Kota Tangerang Selatan, kakak bisa login sendiri untuk Gudep pangkalan kakak itu. Jadi kakak diberi akses user ya, Kak Agis ya. Jadi user untuk mengelola Gudepnya begitu. Mungkin Kak Agis ada tambahan Kak terkait dengan ini Kak? Kalau untuk misalkan terkait wajib atau enggaknya, menurut surat edaran itu kan karena ekstrakurikuler pramuka itu adalah ekskul wajib. Nah, mungkin untuk SD itu mengikuti program dari Kuarcap ini gitu. Tapi kalau misalkan masalah biaya atau keberatan atau gimana, saya bisa kasih syarat masukan, itu bisa dicicil gitu. Soalnya kan dari pemotretan itu sampai ke KTA jadi itu ada waktu, misalkan motret hari Senin, nah seminggu kemudian itu paling cepat jadinya, atau 2 minggu itu paling lama. Jadi itu saya ambil aja 14 hari untuk misalkan jadi KTA jadinya. Itu bisa ada masa untuk menabung gitu untuk biaya KTA pramuka ini gitu. Oke, terima kasih Kak Agis ya. Gimana Kak Zuri? Kak Zuri jelas Kak Zuri. Nanti saya akan sampaikan ke pihak sekolah kalau misalnya emang itu diwajibkan. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, kalau misalnya pasti ada wali murid yang kekeh nggak mau ngeluarin duit untuk masalah beginian, itu kira-kira saran dari Kuartir nanti gimana Kak? Jadi gini Kak, kalau saran saya adakan sosialisasi dulu, undang wali murid Kak, itu yang penting. Jadi kalau kayak saya ini kan Kuaran mengadakan sosialisasi ke kakak nih, ke pembina. Nah nanti dari pembina atau dewan guru mungkin ada komite atau ada apa, itu bisa diajak kerjasama Kak. Kalau saya nanti Kuaran akan
memfasilitasi dari segi surat nanti. Jadi alhamdulillah kita dari cabang sudah ada suratnya, nanti dari ranting akan ada suratnya juga, surat turunannya, termasuk MOU-nya. Jadi kita jelas Kak ranahnya kemana gitu. Nah itu bisa Kakak gunakan untuk sosialisasi ke orang tua gitu Kak. Seperti itu Kak, kalau saran saya sih. Gimana Kak Zuri, cukup ya? Ya Kak, terima kasih Kak. Udah cukup, nanti disampaikan ke pihak sekolah. Iya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Kak Rara ini ya bertanya tentang kalau bisa ada bantuan sosialisasi terkait program ini ke mana nih? Ke pembina, maksudnya apa ke orang tua nih Kak? Ke Gudep Kak, yang tadi Kak Lukman bilang. Ke Gudep hari ini Kak? Jangan sekedar surat, misalkan saya sudah ngumpulin orang tua murid, komite misalkan, sama guru. Paling nggak ada bantuan dari ranting untuk berbicara gitu, atau dari mana yang pihak terkait. Oh, berarti jadi lebih ke orang tua ya? Komite ya. Karena yang pasti kan ini kan kalau yang sekolah yang beryayasan itu agak riskan Kak. Oke, kalau yang dimaksud ke Gudep, alhamdulillah hari ini kita sudah lakukan ke Gudep ya. Mudah-mudahan sih bisa join semua. Linknya sudah saya sebar seluas-luasnya sih sebetulnya hari ini ya. Alhamdulillah yang sudah hadir, terima kasih. Kemudian ya kalau yang dimaksud Kak Rara untuk ke komite mungkin lebih spesifik lagi ya, nanti bisa janjian Kak. Dan tadi sudah ditawarkan oleh Kak Agis dari tim lapangan bahwasannya kalau memang butuh sosialisasi di awal nanti bisa menghubungi, jadi bisa diundang Kak. Oke, siap Kak. Jadi Kak Rara bisa mempersiapkan dulu waktu dan tempatnya, kapan audiensnya, nanti sebelumnya janjian dulu dengan tim siapnya kapan biar cocok harinya dulu lah gitu, jamnya mungkin begitu. Oke, siap, terima kasih Kak Lukman. Oke, sama-sama. Ada lagi Kak nyari yang lain mungkin? Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini tadi? Saya Bu Elis. Bu Elis ya, alhamdulillah. Maaf ya nggak on kamera lagi, soalnya kalau di rumah tuh sudah pakai baju kebesaran. Iya, silakan Bu. Mungkin ini sedikit masukan aja ya, karena ini terkait dengan anggaran atau biaya ya. Saya rasa kalau untuk sosialisasi ke orang tua itu akan lebih efektif melalui komite atau korkel dari kepala sekolah kepada komite dan korkelnya masing-masing gitu kan, ketimbang oleh Gudep ya atau timnya penyedia aplikasi, karena itu kan sekolah kita tuh banyak ya, bukan 1-2 sekolah, tapi khususnya Kecamatan Pondok Aren aja kalau nggak salah 57 sekolah gitu kan. Nah mungkin itu akan lebih efektif dari sekolah masing-masing yang mensosialisasikan kepada orang tua melalui komite dan korkel. Itu aja Kak Lukman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas masukannya ya. Begitu Kak ya tambahannya. Oke. Memang keberadaan komite dan korkel atau koordinator kelas itu sangat penting Kak ya. Jadi kita sepakati dulu di komitenya atau di koordinasi kelasnya, baru nanti kita sosialisasi ke yang lainnya seperti itu. Mungkin itu saja Kak ya terkait dengan KTA ya. Untuk link foto Kak, nanti saya share di grup mungkin ya. Kalau memang ada dari kakak yang ingin sosialisasi lebih dulu, boleh nanti mendaftar terlebih dahulu untuk nama sekolahnya, biar kami tim Kuarti Ranting bisa merekap gitu. Seperti itu. Itu saja Kak, ada tambahan lagi? Izin Kak bertanya Kak. Oke, silakan Kak Zulfa, silakan. Ya Kak, cuman mau nanya satu Kak. Tadi yang menjelaskan orang lapangan Kak Agis ya Kak. Tak kenal maka tak sayang. Kayaknya bisa dilihatkan wajahnya Kak, biar kenal Kak. Oh iya betul. Agis yang mana? Kameranya Kak Agis, dibuka Kak Agis. Mungkin bisa memperkenalkan diri Kak Agis sebagai apa? Bagian apa di? Oh iya, maaf. Siap. Tapi mohon maaf ya, ini saya bajunya pakai kaos gitu. Nggak apa-apa Kak, yang penting wajahnya Kak, yang penting pakai baju Kak. Ya, ini jelas.
perwakilan dari Warcap Tangerang Selatan sebagai lapangan. Putus-putus Kak Agis suaranya. Suaranya putus-putus Kak Agis. Putus-putus, pas nggak sekarang? Halo. Ya pas ya Kak, silakan lanjut Kak. Jelas. Oh, ya perkenalkan saya Agis. Saya perwakilan dari Warcap Kota Tangerang Selatan dari KTA Pramuka. Nah, saya di sini sebagai koordinator lapangan untuk Kota Tangerang Selatan. Jadi saya mohon kerjasamanya dengan kakak-kakak sekalian di sini untuk melancarkan atau mensukseskan program dari Warcap ini. Terima kasih. Oke, gimana Kak Zulfa? Udah kenal belum Kak Zulfa? Oke, siap, sudah terlihat. Oke. Jadi ntar bisa tegur-teguran, apalagi lebaran. Ya. Siap. Ya Kak Zulfa ya. Terima kasih Kak Zulfa. Ya nanti Kak Agis tidak akan sendiri Kak Zulfa ke sekolah. Jadi ada tim. Siap Kak, siap. Yang penting kenal dulu jagoannya. Oh ini Agis kan? Oke Kakak, ada yang lain Kak untuk termin pertama ini mungkin terkait dengan KTA? Izin Kak Lukman. Ya, silakan Kak Zaki ya. Kak Zaki. Ini kebetulan kan saya dari Saku Kak ya. Saku yang ada di Pondok Aren ini. Nah, gudeg yang saya bawahi ini ada beberapa anak didik saya tuh yang ikut di sekolah umum, gudeg-gudeg yang umum gitu. Nah, untuk penerbitan KTA-nya gimana itu Kak? Mohon arahannya. Kebetulan kan kita Saku gudegnya memunculkan gudeg sendiri gitu Kak. Dari Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara. Gitu. Di bawah naungan pimpinan cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kak. Gitu. Nah, kita harapan saya sih adik-adik yang ada di Saku SPN ini, mereka yang ada di terutama di Pondok Aren ini kayak itu punya KTA semua gitu harapannya. Cuman berhubung mereka ini ada yang ikut di sekolah umum itu gimana Kak kira-kira? Apakah mereka mengikuti gudegnya masing-masing yang di sekolah, lalu mereka bisa punya KTA sendiri yang diterbitkan dari Saku juga gitu, dari Kuaran Pondok Aren. Oke, terima kasih Kak Zaki sudah ditangkap pertanyaannya ya. Baik, terkait dengan Saku kemarin sempat dibahas sebetulnya di cabang ya. Karena ini lingkupnya gudeg, mungkin karena untuk Saku sendiri nanti peserta didiknya terdatanya di gudegnya Kak. Di gudegnya. Namun kalau memang nanti dari itu sih sebetulnya saya juga mau bertanya juga, kalau memang dari penyedia jasa ini menyediakan platform khusus Saku dan bisa diakomodir, itu sangat bagus begitu. Gimana Kak Agis? Mungkin ada masukan Kak Agis? Mungkin kalau untuk itu bisa ditampung dulu ya Kak ya. Tapi biasanya itu menurut gudeg sekolah masing-masing. Ya, memang database gudeg. Iya. Kebetulan kan di Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini Kak ada sekolah juga, sekolah SMA Mambaul Ulum Boarding School. Ya kebetulan di bawah naungan Pondok Pesantren juga. Nah, rencana saya itu ya itu tergabung di gudeg itu. Jadi sekolah itu masuk ke Saku gitu. Nah, kalau seperti itu berarti bisa dari untuk KTA-nya dari maksudnya yang dimunculkan itu muncul dari Saku juga kayak atau gimana sih? Oke. Paham nggak? Jadi untuk saat ini di pendataan di cabang ya fokus ke gudeg nih Kak, di gudeg dulu. Baik. Jadi nanti mungkin peserta didik untuk Saku
kita ke Gudap dulu. Dan nanti tadi sudah diusulkan ditampung sama Kak Agis. Kalau seandainya dapat form khusus untuk Sako, nanti kakak bisa bisa gabung ke situ gitu. Mungkin itu. Baik, izin Kak. Ya Kak Zulfa gimana? Kak Lukman menambahkan. Ya, silakan Kak. Menanggapi dari Kak siapa tadi Kak Zaki. Ya. Aku juga saya pegang ada 3 Sako nih Kak. Nah, untuk Sako tetap kita harus punya gugus depannya Kak. Jadi kita bikin gugus depan di Sakonya Kak. Betul. Jadi tidak atas nama Sako tapi tetap kita harus tergabung dalam gugus depan. Iya, Kalau Kakak gugus depannya belum ada, silakan nanti diurus sama Kak Lukman bikin gugus depan dulu Kak. Baik, betul. Jadi nanti tetap nginput datanya per gugus depan Kak. Betul. Jadi Sako hanya satuan komunitasnya aja, tapi induknya tetap di gugus depan Kak. Kita harus tetap bikin gugus depan gitu Kak. Iya. Siap. Baik. Ya sama-sama Kak, kita juga satu juga sama-sama. Iya Kak, pencerahan Kak, bareng-bareng. Terima kasih Kak Zulfa, tambahannya luar biasa. Oke, jelas Kak ya, Kak Zaki ya. Jelas Kak Lukman. Nanti ada perkembangan info, kita akan infokan kok. Oke. Baik kakak-kakak, jika tidak ada lagi, kita lanjut ke termin kedua nih tentang TPOD ya. Untuk KTA mungkin saya rasa cukup. Nanti saya di grup khusus Pondok Aren ya saya akan share link pendaftaran foto saja dulu Kak. Jadi kita fokus ke foto dulu lah, daftar foto. Nanti yang tadi sudah saya sampaikan dari tanggal berapa tadi 16 ya sampai tanggal berapa tadi saya lupa. Nanti saya share di grup lah ya. Itu termin pertama Kak. Nanti saya akan share di grup. Kakak-kakak di sini sudah masuk gabung grup Pramuka Pondok Aren ya Kak ya? Saya izin belum Kak Lukman. Oke, boleh nanti kakak hubungi saya biar saya tambahkan nanti biar semuanya gabung ya. Oke, baik Kak. Saya rasa KTA termin pertama sudah selesai. Nanti jika ada pertanyaan yang masih penasaran belum terjawab bisa japri saya, nanti bisa saya bantu jawab ya. Kita lanjut ke yang kedua ya. Kak Sodikin sudah siap Kak Sodikin? Sudah ya. Oke, baik kakak, lanjut ke termin kedua yaitu tentang TPOD, tanda penghargaan orang dewasa. Nah ini untuk kakak-kakak pembina ya, kakak sekalian ya. Bagaimana prosedurnya akan dijelaskan oleh Kak Sodikin. Padanya waktu dan tempat dipersilakan Kak, silakan Kak. Terima kasih Kak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Suaranya jelas ya Kak Lukman? Suaranya jelas ya? Jelas Kak. Jelas. Oke. Kurang semangat nih. Salam Pramuka. Salam. Gitu dong. Ayo. Walaupun suasana puasa tetap semangat ya, karena kita adalah seorang pramuka yang tidak putus asa dan selalu riang gembira gitu ya. Walaupun memang kondisi cukup melelahkan. Baik, izinkan saya. Semangat Kak. Tapi lemes. Bentar, dikit lagi maghrib. Tidak lama kok, tidak lama. Iya, makasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah waktu, yang saya hormati Kak Haji Titi sebagai bendahara dan Kak Haji Jamhari sebagai Kakwaran serta kakak-kakak Kamabigus nih. Alhamdulillah Kak, di sini ada Kak Elis, Kak Hamidah, Kak Aminah ya, dan teman yang bersatu ya, tanpa menghilangkan rasa hormat saya sebagai Wakabina Wasa di Pondok Aren. Salam hormat kepada kakak-kakak semuanya yang ada di sini dan saya ucapkan terima kasih, semoga kakak-kakak sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, saya diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tentang TPOD, walaupun di sana di grup sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu sampai hari ini ya. Hari ini adalah hari yang mungkin dibilang penjelasan melalui Zoom ya. Dan kakak-kakak saya harapkan tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan dan saya izin untuk share untuk materinya. Baik, sudah penjelasan Kak Lukman, kelihatan tidak? Nah, lagi proses Kak, lagi proses. Oke, sudah Kak, sudah. Oke Kak. Oke. Cukup jelas ya di situ ya. Kakak-kakak yang saya hormati, di sini saya akan mencoba memperjelas dulu tentang TPOD
di mana program Kuartir Ranting Pondok Aren menindaklanjuti dari program kuartir cabang, dan kuartir cabang menindaklanjuti dari kuartir daerah. Oleh karena itu kami baik, terima kasih. Kami sebagai pengurus Kuartir Ranting Pondok Aren ingin menjelaskan, mensosialisasikan tentang TPOD, di mana TPOD ini adalah suatu program yang intinya, endingnya adalah memperhatikan atau menghargai jeripayah kakak-kakak pembina, baik itu Mabigus maupun kakak pembina di gugus depan. Ya, di sini saya dapat surat dari Kuartir Ranting Cabang, kami sebagai pengurus Pondok Aren menyampaikan bahwa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Tangerang Selatan akan menyampaikan edaran pengajuan TPOD, dan kami tidak lanjuti surat ini kepada kakak-kakak semua. Jadi ketika nanti kakak-kakak yang berminat untuk sebenarnya TPOD ini adalah pengajuan dari kami, tapi kan kami juga tidak tahu kakak berminat atau tidak, kan sudah beberapa orang yang saya japri, udah saya sampaikan, alhamdulillah ada yang berminat, ada juga yang tidak. Nah, apabila kakak-kakak ingin, ya, kami semuanya inginnya menyampaikan kakak-kakak diajukan semua. Cuman itu tergantung kembali lagi kepada kakak-kakak lagi. Apabila kakak-kakak berminat, ayo kita tindak lanjuti bersosialisasi dari materi yang saya sampaikan ini. Ya, tolong diperhatikan. Ini juknisnya ya sudah ada dari Kuartir Cabang, di mana nanti ada TPOD Melati, Dharma Bakti, Karya Bakti, Pancawarsa, dan Pramuka Teladan. Tapi kita ambil saja yang untuk kakak-kakak pembina di sini adalah Pancawarsa dulu, karena walaupun di sini dampaknya masih banyak TPOD yang akan kakak sampaikan, tapi kita dari awal dulu Kak, Pancawarsa 1. Ya, ketika yang sudah Pancawarsa 1 boleh meningkat kepada Pancawarsa 2. Ya Kak, seperti itu. Dan nanti juga ada Dharma Bakti ya, dan yang lainnya. Baik, tingkat kita lanjut, naik. Baik kakak-kakak, di mana pengertian TPODC itu sendiri yaitu gerakan di tanda penghargaan ya untuk para pembina yang memang dianggap sudah memenuhi persyaratan ya, dan sudah layak untuk diajukan. Kami sebagai pengurus Kuartir Ranting Pondok Aren ya ingin menyampaikan bahwa kakak-kakak sudah layak dan saya akan ajukan kepada pihak Kuartir Cabang. Tapi ini harus ada persyaratannya Kak ya. Di mana persyaratannya kita nanti akan kita sebutkan satu persatu ya. Ini pengertian tanda penghargaan, yaitu tanda penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seorang pembina di dalam dan di luar gerakan pramuka maupun di dalam pramuka ataupun di luar, yaitu sebagai kepala sekolah misalnya, yaitu ya, jabatan sebagai Kemabigus, di mana dilihat dari perilaku ya, perilakunya, etikanya, kesetiaannya. Nah, kepala sekolah yang setia untuk membayar iuran, mendukung kegiatan, ini patut kita ajukan Kak ya, kami akan mengajukan. Jadi kepala sekolah yang berminat nanti tolong kami minta datanya, karena kami juga butuh data kita. Gitu, ya. Terus kepala sekolah yang aktif, dalam arti mendukung, memberikan iuran, membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Kuartir Ranting Pondok Aren. Yang kedua dari jasa karya dan dharma baktinya Kak ya. Nanti ini kita akan berikan. Dan keberanian yang luar biasa yang berguna bagi kepentingan perkembangan kepramukaan. Nah, ini pengertian dari tanda penghargaan itu sendiri Kak ya. Lanjut, net. Nah, yang kita akan kasih adalah nanti yang dari pertama Kak. Ini saya satunya tidak keluar ya. Ini dia. Bentar Kak. Baik, kita lanjut. Di mana kakak-kakak yang pertama kita akan tawarkan adalah rencana Pancawarsa Kak ya. Di mana Pancawarsa itu keluar ini. Rencana Pancawarsa yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota dewasa ya, anggota dewasa Gerakan Pramuka sebagai penghargaan atas kesetiaannya kepada organisasi yang tadi saya sebutkan Kak ya, aktif ya, melakukan kegiatan
orang dewasa selama 5 tahun. Ya, ini 5 tahun. Tapi misalnya contohnya kemarin waktu 2 tahun yang lalu saya sudah mengajukan Bu Haji Titi, yaitu Pancawarta 1, ya kan. Ternyata memang kita mau coba nih Pancawarta 2, ya, walaupun memang mekanismenya itu ada 5 tahun, tapi kalau dilihat dari umur usia Bu Haji Titi, itu tidak pantas itu untuk Pancawarta 1, ya, malah harusnya ada Pancawarta 5 atau 4, ya, karena memang dari lihat usia. Tapi kita juga tidak harus ikut mekanisme dari kuartir cabang juga, Kak, ya, kuartir cabang, kuartir daerah nanti menetapkan. Kita mengajukan aja, ya, bagi kakak-kakak Kamabigus atau kepala sekolah yang belum, ya, yang berminat, ayo saya kasih waktu untuk menyiapkan datanya, mengisi datanya, nanti kami bantu, ya. Hubungi saja ke nomor saya atau Kak Lukman, ya. Itu di situ ada Kak Sekran, itu Kak Lukman. Di mana kakak-kakak yang berminat, ya lumayan lah kayak untuk tanda penghargaan ini, walaupun ibaratkan apa ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bagi anak cucu kita, anak-anak kita, cucu kita atau murid-murid kita, bahwa kita sudah mendapatkan suatu penghargaan. Ya, itu sekarang yang kedua, di mana rencana karya bakti, ya. Karya bakti di sini yaitu tanda penghargaan yang diberikan kepada anggota Gerakan Pramuka yang dengan keikhlasan, pengorbanan, kedisiplinan, keberanian telah terlibat langsung dan aktif. Nah, ini dibuktikan dengan foto, Kak, ya. Foto-fotonya harus ada. Contohnya kemarin Bu Haji Titi mengumpulkan dana sosial, ya, atau saya banjir, ya. Di situ dokumen-dokumennya ada, Kak, lengkap, ya. Setiap kegiatan Kakak solisasi di lapangan, baik itu kerja bakti ataupun itu dipoto, Kak, ya. Nanti untuk bisa disampaikan atau direncanakan Kakak ikut karya bakti, ya. Jadi ada rencananya masing-masing. Sementara kalau yang diurus oleh Kuartir Ranting Pondok Aren hanya 2 dulu, Kak, karena tidak terlalu lebar dan tidak terlalu secara umum. Kita hanya 2 rencana Pancawarsa, baik Pancawarsa 1 yang bagi yang sudah, kedua bagi yang sudah, ketiga. Seperti Kak Mas Luin di sini hampir lengkap ini dari kepala sekolah Al Azhar, ya. Itu Kak Mas Luin udah hampir 4, ya, dan sudah Dharma Bakti. Rencana tahun ini adalah Dharma Bakti, gitu. Nah, kepada kakak-kakak kepala sekolah maupun kakak-kakak pembina umumnya, ya, ketika kakak-kakak memang mau berminat, kita akan ajukan. Tapi kami mohon bantuannya adalah persyaratannya dilengkapi, Kak. Kami tidak ajukan sebelum kakak-kakak persyaratannya dilengkapi, gitu, Kak. Adapun nanti berhasil atau tidaknya, yang memverifikasi bukan kami, Kak. Yang memverifikasi adalah pihak kuartir cabang, ya, nanti diajukan juga ke tingkat Kuarda, begitu, Kak. Oke, itu secara garis besarnya. Kita masuk lagi kepada, nah, ini pengertian tadi, ya, Kak, tanda penghargaan ini. Tujuannya apa sih, Kak? Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan pengabdian setiap anggota Gerakan Pramuka dalam melakukan kebajikan, ya, kebaikan, berbakti dirinya bagi kepentingan kepramukaan masyarakat, bangsa dan negara. Itu tujuannya, Kak, supaya kakak-kakak sebagai pembina merasa dihargai, diperhatikan. Nah, kami sebagai Kuartir Ranting Pondok Aren di bawah tugasnya tupoksinya Binawasa, saya akan berusaha untuk mengajukan kakak-kakak, gitu loh, ya. Jadi ayo ada kerjasamanya antara Kuartir Ranting Pondok Aren dengan kakak yang sudah berprestasi di lapangan, dan tolong atribut perlengkapannya dilengkapi, Kak, ya. Nanti ada kontak langsung dengan Kak Lukman, bagaimana sih formnya, nanti kita akan kasih, Kak. Dan kami sebenarnya ini sudah 2 minggu ke depan sudah saya share ke grup, ya. Cuman hanya ada beberapa orang yang sudah udah ngirimin data walaupun secara WA, belum berupa kertasnya, datanya, yaitu dari Kak Fauji, Kak Uun, Kak siapa lagi, Kak Lupa, dan lain-lain. Dan kepada kakak-kakak yang baru tahu hari ini, masih kami beri waktu, Kak, 2 minggu, Kak, ya, 2 minggu dari sekarang, Kak. Jadi kakak-kakak konsultasi dengan saya, nanti kita akan bantu. Itu saja sekarang garis besarnya, Kak, ya. Lanjut. Baik, udah ini selesai. Baik, terima kasih atas
penjelasannya. Apabila ada yang mau bertanya, kami berikan waktu. Dan saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sodikin atas paparannya. Ini selanjutnya silakan Kakak, ada yang mau bertanya terkait dengan program TPOD ini Kak. Silakan Kak. Kak Rudi, mau ngajuin lagi Kak Rudi, kemarin udah berhasil. Kak Rudi jangan nyerah Kak Rudi. Alhamdulillah kemarin berapa Kak Rudi dapatnya? 1 apa 2? 1 ya? 2 kayaknya 2 dia. 2 ya 2. Kak Nuryadi. Kak Nuryadi ini, Kak Nuryadi harusnya Dharma Bakti ini. Ya. Nuryadi mah Pancawarsa 5. Iya. Senior dia mah udah. Ada yang mau membutuhkan contoh nggak? Nih mohon maaf nih Kak. Ya. Nggak fokus silakan. nih saya. Lagi siapin acara takjil. Oh ini mau bagi-bagi takjil Kak Ikin. Iya, jadi nanti mungkin koordinasi ulang saya main ngopi gedung. Boleh. Dari kakak-kakak yang lain mungkin. Kak Sodikin. Ya silakan Kak Jaki silakan. Ya. Ini Kak Sodikin, saya masih penjelasannya masih ada yang kurang saya pahami. Mungkin nanti saya pribadi aja ke Kak Sodikin, gimana, boleh nggak Kak? Atau sambil ngopi-ngopi gitu? Boleh. Nanti kalau kita undang dah yang berminat, kita siapin minum aja kopi. Jadi kakak sekalian nanti setelah Zoom ini mungkin saya akan share kembali lagi link TPOD. Jadi tadi link KTA ada, link TPOD ada. Jadi kakak-kakak yang berminat nanti silakan isi link itu biar kita bisa progres, kita bisa follow up gitu loh. Jadi nanti kita bisa hubungi tindak lanjutnya seperti apa gitu. Mungkin gitu aja Kak Ikin ya. Ya sedikit lagi Kak Lukman, bagi kakak-kakak pembina yang kepala sekolahnya udah mendukung, aktif, bagus, tolonglah diajukan juga tuh, dibantu. Jadi kepala sekolahnya ditawarkan data-datanya, dibiarkan supaya seperti contohnya waktu itu Kak Lukman sebagai pembina di Bu Haji Titi. Nah Kak Lukman bikinin tuh, alhamdulillah Bu Haji Titinya dapet. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, apalagi itu pimpinan ya. Mudah-mudahan dijadikan amal ibadah. Jadi kepala sekolah yang sudah mendukung pramukanya, yurannya bagus, setiap kakak mau ikut kegiatan jambore diizinin, dikasih ongkos, dikasih makan, itu udah harus didukung Kak. Ya, kita bikinin tuh Kak TPOD-nya, kita ajukan gitu kan. Ini nanti kakak laporan ke saya juga seperti itu Kak ya. Jadi bukan hanya pembina, melainkan kepala sekolah juga boleh diajukan. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Yo Kak Sahrin, ayo. Kasarin nih. Saya mengajukan Bu Elis. Siap. Ya, Bu Elis. Sekarang kepala sekolah saya Bu Elis Kak Ikin. Kakak izin bertanya Kak. Silakan Bu Haji. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kakak-kakak, saya memang penanggung jawab di SDN Jurang Mau Barat 03. Kalau ini mungkin pembinanya Kak Adin ya. Oh iya Kak Adin ya. Cuma terus terang Kak, saya belum begitu paham ya secara lebih dalam tentang apa yang tadi udah kakak-kakak sampaikan. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah yang belum memahami itu gitu. Apakah kita harus cuma mendukung aja seperti yang tadi Kak Ikin bilang, ataukah kita ikut di dalamnya bergabung di segala kegiatan atau seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya yang tadi udah dijelaskan sama Kak Lukman dan Kak Ikin,
itu kan bikin-bikin apa gitu. Itu mohon maaf, saya sendiri belum begitu memahami tentang itu. Jadi ya mungkin perlu pengarahan atau penjelasan, boleh misalnya dikirim filenya Japri atau bagaimana, terserah. Yang pasti saya terus terang belum begitu memahami tentang pramuka yang sesungguhnya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Selamat sore Kak Bu Haji Hamidah. Sekarang kepala sekolah di mana Bu Haji Hamidah? Sehat, alhamdulillah. Kepala sekolah di mana Bu Haji sekarang? Masih Bu. Ke juru tim 3 ya? Enggak, insya Allah di Betung 1 Bu. Oh Betung 1. Oh Betung 1. Selamat ya. Terima kasih Kak Titi. Ya udah di Pondok Betung 1 giatkan pramukanya termasuk Bu Haji. Amin. Kemudian usulin TPOD-nya Japri ke Kak Ikin ya. Langsung nanti pengganti bendahara saya juga ya. Bu Haji Hamidah. Mengundurkan diri kalau disuruh jadi bendahara. Iya deh lanjut yang menjawab. Ya, silakan Kak Ikin dijawab dulu Kak Ikin. Terima kasih buat Hamidah. Lukman ini sahabat saya dulu ngaji di orang tuanya beliau. Iya. Ya Bu Haji, sehat ya Bu Haji ya. Alhamdulillah Kak Ikin sehat. Sehat Bu, ya. Begini Bu Haji, ketika Bu Haji sekarang tugasnya ada di Pondok Betung 1, itu pembinanya siapa Kak Bu Haji? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Baik, yang lama berarti yang lama Andin ya? Kak Andin ya? Kak Andin ya. Kak Andin. Ya. Oke, nanti juga Kak Andin sudah saya japri itu TPOD udah. Saya suruh tolong kepala sekolahnya kalau memang mendukung, enak, programnya terlaksana, boleh diajukan gitu. Nah, untuk Bu Haji yang Bu Hamidah sebagai Kamabigus, yang namanya kalau Bu Hamidah kalau di Pramuka namanya kepala sekolah itu Kak Mabigus ya. Kak Mabigus. Ya, kalau dibilang Kak Mabigus berarti itu kepala sekolah gitu. Itu yang pertama. Program Pramuka yang sudah berjalan adalah iuran Bu Haji. Bu Haji iuran Pramuka yang sudah dikoordinasi. Alhamdulillah itu termasuk lancar. Cuman yang di pondok mana? Yang di Pondok Betungnya juga nanti ketika di tempat yang baru juga seperti itu mendukung iuran. Yang udah berjalan, kalau swasta mungkin masih ada yang berjalan dan tidak. Dan program yang saya sampaikan tadi TPOD itu adalah untuk pengajuan jadi seolah-olah tuh kami sebagai pelatih ranting itu perhatian ya, memperhatikan kakak pembina yang aktif, kakak pembina yang solid, dan kepala Kamabigus yang benar-benar mendukung. Jadi kita ajukan tanda penghargaan ya, orang dewasa namanya TPOD ya, tanda penghargaan orang dewasa. Nah, jadi Kak Bu Haji nanti tinggal berkonsultasi dengan pembinanya ya. Sekarang masih di Andin ya, masih Andin karena yang baru kan Bu Hamidah belum pindah ya, belum pindah ke sana, belum. Ya, karena kalau memang mau ikut program yang sekarang ya untung-untung di Jurbar 3 itu di Taman ya, komplek ya. Ya. Ya mudah-mudahan nggak musim hujan Bu Haji ya. Sekarang udah nggak banjir. Nggak hujan, cuma hujan Udah bagus Kak Ikin sekolahnya, udah bagus. Iya. Nah, jadi gitu Bu Haji. Jadi nanti nanti atau begini aja, nanti Bu Haji kalau memang berminat kita coba, kita ajukan. Yang penting ya Pak Saharin juga gitu sama ya. Jangan kakak-kakak sekolah nanti tolong kalau kan dibantu nih yang ikut Zoom meeting pada hari ini, itu adalah merupakan suatu perhatian kita ya, kepala sekolah yang peduli dengan kita. Jadi kita siap Kak. Mohon isi list daftar hadir saya. Yang habisan hari ini langsung daftarin TPOD. Ya, saya sudah daftar penghargaan. Bu Elis, Bu Haji Hamidah, Bu Aminah itu langsung kasih penghargaan. Ini ada yang reset Kak Ikin, Bu Elis. Bu Elis silakan, ada yang mau ditanyakan Bu Elis. Iya, terima kasih kakak-kakak, Kak Titi, Kak Lukman, Kak Ikin. Begini, kalau tadi ada saya berulang-ulang mendengar dari Kak Ikin ya, ini yang iurannya lancar gitu, yang mendukung. Sebetulnya kalau iuran saya rasa semua sekolah lancar ya Kak ya.
karena kami dipotong langsung gitu kan untuk kegiatan pramuka itu kalau nggak salah yang 6.000 per guru ya, yang khusus yang PNS, mohon maaf ya, itu ada 6.000 plus lagi ada lagi kalau nggak salah yang di Bapopsi itu apakah ada untuk kontribusi pramuka atau enggak saya lupa. Mungkin nanti Bu Haji Titi yang bisa menjelaskan. Jadi kalau hanya dilihat dari iuran itu kayaknya semua sekolah itu ya melaksanakan iuran seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, itu terima aja. kasih ya Bu Elis. Kalau sekolah negeri mungkin iya ya, SD negeri. Bu Titi mungkin mau menjawab nggak apa-apa atau kayak itu? Swastanya Bu. Iya, terima kasih Kak Is. Sebetulnya memang Kak Ikin tadi terlalu menekankan hanya di iuran saja ya. Mungkin itu hanya sebagian, karena dengan Kak Mabigus ikut andil aktif di iuran, berarti dalam hatinya sudah tertanam ada rasa kepedulian ke pramukaan. Dan mungkin di dalam 2 tahun ini karena pandemi ya, jadi belum terlihat semua Kak Mabigus ikut serta dalam kegiatan kepramukaan karena memang tidak ada ya. Nah biasanya ketika sebelum pandemi itu pramuka itu ada kegiatan seperti HUT pramuka dengan siaganya segala macamnya, itu Kak Mabigus atau upacaranya Kak Mabigus itu selalu aktif kelihatan dengan berpakaian pramuka, itu sudah terlihat bahwa ikut aktif andil dalam kepramukaan. Nah sebetulnya untuk SD negeri 35 SD negeri ya, memang hampir ada sih 10 sekolah yang memang susah banget dalam iuran pun adalah susah ya, karena memang keadaan dan kondisi ya. Memang sebetulnya sudah berhak dapat tanda penghargaan orang dewasa minimal Pancawarsa 1. Sebetulnya tanda penghargaan ini tidak diusulkan pun harusnya ini untuk 35 sekolah nih ya, 35 kepala sekolah. Harusnya dibuatkan langsung Pancawarsa 1. Kak Ikin ya, tolong deh nanti semua kepala sekolah SD negeri harus mendapatkan tanda penghargaan Pancawarsa 1 karena memang dilihat sudah ikut serta membantu dalam kepramukaan, terutama dalam pembangunan gedung pramuka. Itu seluruh guru, PNS, kepala sekolah di SD negeri ikut membantu. Karena memang betul-betul kata Bu Elis tadi dipotong ya langsung. Itu 6.000. Mudah-mudahan Bu Elis saya umumkan pada hari ini, sayang ya tidak semua kepala sekolah ikut ya. Mungkin selesai sampai dengan Desember 2022. Nanti setelah Januari 2023 kami akan stop yang dipotong langsung dari gaji karena pembangunan sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Hanya dilanjutkan dengan iuran rutin hanya Rp200 per siswa, itu harus berlanjut karena itu adalah untuk kegiatan sehari-hari. Nah, digabung dengan Bapopsi atau yang lain-lainnya itu adalah saran kami ya. Cuman hanya untuk pramuka Rp200 per siswa itu harus berlanjut. Di tahun 2022 ini dari Januari sekarang sudah April sama sekali belum ada yang masuk karena mungkin kondisi saya paham itu. Itu mungkin Bu Elis ya untuk semuanya, mohon maklum. Untuk di SD negeri terima kasih seluruhnya lancar dan mohon Kak Ikin untuk seluruh SD negeri kepala sekolahnya yang sekarang ya, kalau yang baru-baru saya nggak tahu ya, yang sudah lama berhak mendapatkan TPOD. Jadi nanti tinggal dimintakan data-datanya saja. Kak Ikin, gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Oke, saya akan usaha, cuman ketentuan verifikasinya nanti kuartir cabang ya, yang ininya ya. Betul, betul. Karena kita usulkan. TPOD itu bukannya dari pihak Waran hanya mengajukan, tapi keputusannya ada di pihak kuartir cabang dan kuartir daerah ya Bu Haji, gitu semua. Iya, betul, betul. Boleh nanti yang berminat, di sini ada Kak Lukman, ada saya akan bantu untuk tolong kalau diminta datanya juga jangan sampai susah ketika nanti udah terlambat, repot juga gitu ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Terima kasih ya, terima kasih Kak Ikin ya dan kakak sekalian ya. Jadi TPOD itu memang diserahkan ke ranting ya, namun verifikasinya
tetap ada di kuartir daerah ya untuk Pancawarsa, Dharma Bakti di Kuarnas Kak. Jadi yang meng-ACC lolos atau tidaknya ada di daerah ya, di Kuarda gitu, dan di Kuarnas kalau Dharma Bakti. Seperti itu. Jadi kita berusaha saja Kak, nggak apa-apa, dari ranting memfasilitasi, nanti ada link khusus pendaftaran TPOD, jadi Kakak silakan isi selengkapnya, nanti kita akan follow up untuk tindak lanjutnya. Baik Kakak, termin kedua saya rasa cukup ya. Kita ya. Tadi ada nanya apa Jaki ya? Kak Jaki nanya nggak tadi? Kak Zaki mau nanya lagi? Tadi. Mungkin untuk itu aja pribadi Kak, Sodikin biar lebih saya tambah jelas gitu. Siap. Oke, boleh Kak di kolom chat Kak Ikin nomor teleponnya. Oh iya, boleh Kak Ikin. Oke, silakan lanjut ya. Kita lanjut ke termin ketiga ya Kakak. Di sini tentang LT2, sosialisasi LT2 yang mungkin nanti dalam waktu dekat ranting akan menyelenggarakan kegiatan tersebut ya. Dan akan disampaikan oleh andalan penggalang kita. Di sini ada Kak Dewi. Kak Dewi sudah ada di ruangan Kak? Kak Dewi suaranya? Kok suaranya yang mana? Kak Belum Dewi? kedengeran Kak Dewi suaranya. Masih unmute ya. Halo. Assalamualaikum. Oh iya, alhamdulillah Kak Dewi sudah ada di tengah-tengah. Langsung saja Kak Dewi, silakan Kak Dewi. Ya. Kak Dewi kayaknya depres nih. Kak Lukman. Ya, Bu Elis. Ya. Mungkin sebelum masuk ya Kapten Natnar, jadi kan masih menunggu ya. Mungkin saya usul gini Pak. Ini usul apa namanya, karena seperti yang tadi Bu Hamidah sampaikan bahwa kami ini para kepala sekolah itu halo ya silakan ya, para kepala sekolah itu masih banyak yang belum memahami ya tupoksi kami dalam kepramukaan itu apa namanya, dan belum mengerti tentang istilah-istilah kegiatan-kegiatan dan sebagainya, apalagi 2 tahun terakhir ini kan vakum ya karena pandemik. Mungkin usul aja alangkah baiknya ada mengambil 1 hari gitu untuk mengadakan kayak semacam sosialisasi atau semacam diklat lah pengetahuan tentang kepramukaan yang harus para kepala sekolah itu bisa memahami atau bisa mengetahui, sehingga ketika ada kegiatan apa-apa tuh kita tuh betul-betul paham, tidak hanya sekedar menggunakan seragam mendukung dengan bayar iuran, tapi kita juga paham tentang kegiatan-kegiatan dan manfaatnya itu apa, seperti itu. Usul aja ini Kak Lukman. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. bagus Usul yang sangat bagus. Namanya kalau di Pramuka tuh orientasi Mabigus. Nanti memang insya Allah akan direncanakan. Itu Iya, sudah ada di program. Kita Sudah orientasi diprogramkan Mabigus itu memang dari dulu tuh. Iya, dari iya, dulu alhamdulillah. sudah. Tahun ini Saya baju baru pramukanya mulai. aja belum punya lengkap nih Kak. Kadang-kadang Nah, malah udah sempit lagi ya. udah Sama. Saya juga cuma punya kemarin bajunya. dapat bros ya dari Kak Titi tuh, dapat bros yang udah lunas, dapat bros tuh. Tahu naruhnya di mana ya? Harusnya mungkin termasuk atribut-atributnya itu diperkenalkan. Iya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Jadi kita tuh betul-betul paham, tidak hanya sekedar menggunakan atribut gitu, kakak-kakak. Ya, terima Memang kasih sudah Bu Elis ya. sudah Bu Elis. direncanakan itu, udah ada di agenda. Ayo cepetan kakak. Cukup ya. Iya. Kita langsung ke termin 3 nih Bu Edi. Waktunya. Karena mohon maaf ya Kakak, karena waktunya kita terbatas Ya, ini. Kita langsung saja ke termin ketiga nih, termin terakhir tentang sosialisasi lomba tingkat 2 ya, tentang penggalang ya. Silakan Kak Dewi, saya sudah siap. Kak Iwa apa Kak Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran ya? Putus-putus nih. Putus-putus Kak Dewi sinyalnya Ya. Kak. Baik, Iwa mungkin bisa kakak-kakak bantu. semuanya. Putus-putus ya? Iya, mungkin haus ya. Mungkin sinyal ini kalau Kak Iwa ada suaranya lebih jelas. Ya puasa Bu. Mohon maaf ya kakak-kakak kalau sinyalnya kurang bagus dan gambarnya juga kurang
bagus. Ya, lanjut kurang aja. Jelas. Saya sebagai andalan penggalang putri hanya mewakili dari Kak Iwo ya. Sebenarnya kita acuan untuk kegiatan LT2 itu ya, LT2 itu acuannya itu dari Kuarcap ya kakak-kakak. Dari Kuarcap itu belum pasti menentukan tanggalnya. Dari Kuaran akan mengadakan LT2 yaitu bulan Juli pas mulai semester awal tahun ajaran baru gitu, insya Allah. Cuman masalah teknis atau juknisnya kita belum mempersiapkan karena kan kita acuan kita tuh dari Kuarcap juga. Kuarcap teknisnya seperti apa? Jadi kalau kita nggak pas dengan Kuarcap, sia-sia dong gitu. Jadi kita hanya baru mempersiapkan waktu, yaitu insya Allah awal tahun ajaran besok, yaitu minggu kedua bulan Juli ya gitu. Minggu kedua bulan Juli insya Allah kita akan mengadakan LT2. Tempatnya itu biasa di lapangan kecamatan Pondok Aren dan tidak nginep ya Kak, hanya 1 hari aja kegiatannya. Dan untuk kegiatannya itu kita akan ambil di tingkat penggalang SMP karena memang dari LT3-nya itu tingkat Kuarcap itu juga pun meminta peserta yang dari penggalang SMP gitu. Jadi kita mengadakan LT yang dari tingkat SMP. Gitu. Siaga enggak ya Kak Dewi? Siaga belum Kak, nanti itu ada lagi kegiatan PBS atau yang lain-lain. Ini untuk LT dulu, insya Allah awal ajaran tahun besok, kira-kira seperti itu. Masalah biaya pendaftarannya itu per sekolah nanti kita akan pungut, mungkin per regu. Biasanya sih dari sekolah akan diutus 2 regu ya, putra dan putri. Masalah harga biaya pendaftarannya kita belum pastiin ya Pak ya, karena pertama dari Kuarcap pun belum memastikan mereka berapa biayanya, karena kita apalagi zaman pandemi kayak gini, kalau kita kasih harga sekian takutnya salah gitu. Jadi makan melalui grup atau ada surat pemberitahuan seperti itu Kak. Bagaimana menurut Kakak? Apa ada yang masih mau ditanyakan? Baik Kak Dewi, sebelum ada termin pertanyaan nih, izin saya menambahkan boleh Kak Dewi? Ya silakan Kak, ya silakan. Oke Kakak, 10 menit Kak ya, saya jadi share screen sebentar. Nanti mohon dibetulkan ya Kak Dewi jika ada kesalahannya. Sudah terlihat belum Kak Dewi? Ya betul Kak. Sudah ya? Ya terima kasih Kakak. Belum. Sudah kelihatan saya? Sudah. Oke, baik Kakak semuanya perhatian 10 menit tidak lama ya Kak, terkait sosialisasi Pramuka Garuda dan LT2 Kuaran Pondok Aren. Sebetulnya Pramuka Garuda kita yang persiapan Jamnas sudah alhamdulillah verifikasi sudah diterima oleh kuartir cabang ya. Kita lanjut untuk Pramuka Garuda, mungkin lebih ke persiapan untuk Agustus nih Kakak. Jadi saya menyisipkan di sini ya, Kakak mulai sekarang tolong dipersiapkan peserta didiknya, baik siaga maupun penggalang atau penegak sekalipun pandega boleh ya, dari sekarang itu mempersiapkan Pramuka Garuda Kak. Jadi nanti di Agustus atau 1 bulan sebelum Agustus, biasanya bulan Juli itu ada pemberkasan Pramuka Garuda yang rutin tiap tahun diadakan untuk siswa kita gitu. Jadi kalau pembinanya nggak open nih jadi loss begitu aja gitu. Padahal sayang banget gitu mereka mendapatkan sertifikat khusus dari kuartir cabang Kota Tangerang Selatan. Nah, saya rasa Pramuka Garuda saya tidak perlu jelaskan ya, Kakak semua udah paham di situ dan sudah banyak banget penjelasannya. Jadi Pramuka Garuda ini adalah tingkat tertinggi Kak di setiap golongan pramuka. Jadi kalau di siaga dan mula bantu tata ya paling tingginya ya Garuda siaga gitu ya. Seperti nah ini medali-medalinya Kak. Jadi kalau siswa kita sudah memperoleh Garuda nih mereka akan memasang medali seperti ini Kak di bajunya. Kalau hijau siaga, merah penggalang dan seterusnya ya sampai kuning.
Nah, bagaimana prosesnya? Kalau yang sudah Kak, yang tahun-tahun sebelumnya, ya, pembina mengajukan membuat surat permohonan kepada kuartir ranting yang khususnya diserahkan ke saya. Jadi surat permohonan si peserta Pramuka Garuda gitu. Nah, di situ ada data, nanti kita verifikasi dan ada syarat-syaratnya, nanti juga kita share. Seperti itu. Nah, ini alurnya lah secara garis besar seperti ini, kayak gitu. Jadi verifikasinya ada di ranting dan di cabang. Kalau yang kemarin Garuda persiapan Jambore Nasional itu verifikasinya langsung dari cabang, Kak. Alhamdulillah kita ada 3 sekolah Kak Pondok Aren yang dikirimkan sebagai tim seleksi, mungkin jatuhnya diseleksi lagi di sana. Gitu. Kita lanjut tugas pembina Pramuka Garuda ya. Nah, ini tugas pembina Kak. Pembina pramuka wajib mendorong, membimbing dan membantu. Oke. Nah, ini untuk persiapan Garuda ya Kak. Setiap gudep mengirimkan peserta didik terbaiknya untuk diajukan Pramuka Garuda. Ini langkah-langkahnya Kak, secara garis besar saja ya Kak. Kemudian setiap peserta yang dikirim sudah dilengkapi dengan berkas PG sesuai dengan golongan. Kirim berkas ke sekretariat kuartir ranting. Nah, ini batas akhir bulan Juli karena Agustus sudah pelantikan Kak. Biasanya seperti itu. Jadi kalau kakak sudah siap berkasnya sekarang itu lebih bagus, kasih ke saya gitu. Jadi nggak perlu nunggu bulan Juli Kak. Jadi lebih cepat, lebih bagus sebetulnya. Nah, selanjutnya ini saya menambahkan Kak Dewi tadi penjelasan pelaksanaan LT2 kuartir ranting ya Kak. Ada info terbaru nih kakak sekalian dari cabang, kuartir cabang, perlu saya sampaikan ini di Zoom ini ya. Jadi pelaksanaan LT3 direncanakan di bulan Juni Kak. Nah, dimajukan 1 bulan sebelum tahun ajaran baru. Mudah-mudahan sih terlaksana ya, dari kuartir cabang diajukan di bulan Juni. Untuk tanggalnya nanti ada surat edaran dari cabang. Jadi oleh karena itu ranting dalam hal ini Kak membuka pelaksanaan ya. Ini tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Mei ya Kak Sodikin ya. Ini rencana kami kuartir ranting. Sebagai gambaran aja Kak, silakan dicatat boleh 27 sampai dengan 28 Mei kita akan mengadakan LT2. Nah, pendaftarannya artinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 21. Ini apa? Bulan besok ya, bulan Mei berarti. Nah, maaf nih bulannya belum ketik. Jadi pendaftarannya tanggal 1 sampai tanggal 21 Mei itu kakak-kakak nanti ada link khusus pendaftaran Pramuka Garuda. Silakan kakak maaf LT2. Nah, Garuda lagi. LT2. LT2. Jadi kakak bisa daftar di link itu, kami buka sampai tanggal 21. Nanti setelah tanggal 21 kita akan adakan technical meeting ya, kalau sedikit ya. Nah, ini secara gambaran saja Kak, secara garis besar kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan nanti di lomba ya. Yang pertama ada bidang kegiatan 1 yang meliputi keagamaan, patriotisme dan sikap kemasyarakatan ya. Jadi ini lomba ya Kak. Jadi kalau keagamaan berarti gambarannya seperti ini. Nanti juknisnya akan muncul, sudah mulai disusun ya kan. Nanti kita akan share di grup mendekati acara ya. Menyebutkan agama dan tempat ibadah. Ini gambaran saja ya. Kemudian patriotisme ada upacara pembukaan. Jadi kakak nanti peserta itu diminta upacara pembukaan dan penutupan seperti itu. Kemudian ada sikap kemasyarakatan membuat astakarya dari barang bekas. Nah, ini gambarannya saja kayak. Kemudian bidang kegiatan 2. Jadi ada yang kedua ini ada keterampilan dan kecakapan. Nah, ini lebih ke pramukaannya Kak. Jadi ada lomba pioneering, dalam hal ini tiang bendera dengan kaki 3. Ini gambaran saja, nanti detailnya akan ada juknisnya Kak ya. Kemudian ada lomba ketangkasan. Di sini ada permainan ketapel Kak. Jadi tradisional yang kita ambil. Ya, nanti teknisnya juga ada ya. Jadi dari sekarang mulai memilih nih Kak peserta siswa kita yang notabene mungkin 2 tahun ini vakum gitu ya. Kemudian karya usaha ada membuat hasakarya ya, menjual hasakarya dan makanan yang dibuat sendiri. Kemudian pelaksanaan tata regu. Nah, ini ada lomba pelaksanaan tata regu lebih ke administrasi regunya kan. Jadi mereka harus bisa membuat administrasi regu. Nah, ini ada lanjutnya bidang kegiatan 3 PUK-nya ya, kesehatan kebersihan. Nah, ini sudah dalam bentuk soal, nanti mereka mengerjakan soal, lembar soal. Kemudian untuk catatannya ke alternatif pelaksanaan bisa offline, bisa online, itu tergantung situasi ya Kak. Nanti mudah-mudahan sih situasi sudah kondusif untuk offline ya. Jadi kita bisa mengadakan di gedung sekretariat kita. Adapun nanti situasinya
bisa atau tidak memungkinkan untuk offline, ya kita online. Seperti itu aja mungkin Kak untuk tambahannya Kak Dewi ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Kakak Lukman atas penjelasannya. Kurang lebih seperti itu ya Kak teknisnya. Jadi ada yang mau ditanyakan Kak? Silakan. Kita siapkan untuk putus-putus Kak Dewi suaranya. Lukman dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus Kak Dewi suaranya. Oke Kakak silakan. Kita masih ada waktu 10 menit lagi nih. Silakan Kak. Ada yang mau ditanyakan ya Kak? Kak Lukman, mohon maaf saya ya tanya ya. Ya, silakan. Itu kalau untuk LT ya hanya untuk SMP ke atas ya. Tapi kalau Pramuka Garuda itu yang saya amati tiap tahun kebanyakan dari swasta. Swasta SD negerinya, SD negerinya mana Pramuka Garuda karena belum paham atau bagaimana para pembinanya tentang menuju ke Pramuka Garuda karena Pramuka Garuda itu memang betul-betul anak yang berprestasi dalam segala bidang. Memang 2 tahun karena pandemi juga ya tidak bisa persiapan. Mungkin diagendakan juga untuk sosialisasi ke nanti kita kumpulkan para pembina pramuka se-Kecamatan Pondok Aren, terutama SD negeri. Bagaimana untuk Pramuka Garuda? Tiap tahun yang saya lihat hanya swasta saja, itu saja. Okay. Swasta saja. Termasuk Kak Lukman sendiri mana itu kita siap untuk Pramuka Garudanya. Ya. Terima kasih ya, Pramuka. Terima kasih Bu Titi sudah menambahkan. Memang kalau SD negeri 2 tahun ini anggaran dari Dindik tidak ada ya eskul, jadi mungkin terkendala itu juga Kak Titi ya, kita tidak bisa bergerak eskul pramuka di sekolah negeri. Namun alhamdulillah mungkin tahun ini ada angin segar ya, mudah-mudahan sudah ada alokasi anggaran untuk eskul pramuka atau eskul-eskul yang lainnya. Boleh Kak, jadi Kuaran itu memfasilitasi ya Kak, jadi kalau kakaknya tidak mengajukan ya kita nggak bisa memproses gitu maksudnya. Kalau kakaknya mengajukan kita bisa bantu proses, seperti itu. Gimana lanjut, silakan Kakak, ada yang mau bertanya tentang LT2 dan Garuda ini? Saya Kak Lukman mau nanya. Oh ya silakan Bu Elis. Kembali ya, kami belum memahami secara keseluruhan ya, apalagi setelah vakum 2 tahun ini, kayaknya kegiatan pramuka itu LT1 apa, LT2 apa gitu. Ya mungkin ini perlu sosialisasi juga Kak Lukman. Para kepala sekolah diundang sama pembina-pembina yang mengajar di sekolah disosialisasikan supaya kalau tadi Kak Titi bilang didominasi oleh sekolah swasta, kenapa seperti itu? Karena mungkin kami para sekolah negeri itu ya kurang pengetahuan seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Elis masukannya. Pak Elis enggak juga tahu SD negeri sama tahu kan kita dulu ada itu dulu dari waktu di SPG kita dilatih dulu. Udah lupa udah lupa Kakak. Oh gitu ya. Udah lupa saya ingat belajar pramuka itu terakhir ya SPG ya, abis itu udah berapa puluh tahun yang lalu ya, udah lupa. Ya. Oke, terima kasih Bu Elis ya, memang apalagi sekarang zaman modern ya udah banyak pembaharuan. Kak Ikin silakan Kak Ikin. Jangan ibu, kakak saya masih muda. Kak Ikin menambahkan apa Kak Ikin? Ya, terima kasih, semangat nih ya Kak Elis dan kakak-kakak Kak Amina, kalau kenal saya Kak Amina. Baik, untuk menanggapi tadi pertanyaan atau usulan dari Kak Elis, memang benar Kak Lukman, Wah di titik, teman-teman baik pembina juga serta pengurus Kuaran yang ada, kita ini kurang sosialisasinya kepada unsur pimpinan yaitu Kak Mabigus, di mana kita akan rencana kalau saya boleh usulkan, ini kita tanggapi secepatnya, barangkali di PGRI ada acara halal bihalal. Boleh diundang kami dari pihak Kuaran atau apakah kami yang mengundang ataukah dari pihak K3S atau PGRI yang mengundang, kami siap Bu Elis, siap menyampaikan paparan atau ya berbagi ilmu lah ya. Saya yakin nggak semua kepala sekolah pun tidak bisa pramuka, tapi mungkin kesibukan. Jadi kalau boleh Bu Haji Titi atau Kak Lukman usulan nih, kita tindak lanjuti halal bihalal gitu.
pertemuan antara pengurus wakil ranting dengan PGRI atau dengan para sekolah dan guru pembina pramuka begitu. Bisa Kak Ikin, betul, nanti mungkin kita bisa fasilitasi atau lebih enak sih. Insya Allah Kak Ikin siap. Dananya lihat dulu ya. Iya, betul. Bendahara masih ada kok. Kita numpang aja Bu Haji, misalnya acara PGRI ada acara halal. Misalnya acara halal kita dipanggil nih, mau ya sebagai usulan Kak Elis dan kakak-kakak yang tadi itu kepala sekolah, kita sosialisasi secara umum bahwa jadi jangan sampai nanti yaitu yang disampaikan ke Elis bahwa pengetahuannya kakak-kakak sekolah memang belum sampai situ. Jadi kita ya minimal berbagi ilmu lah. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sodikin ya. Kak Titi, ada lagi? Nanti khusus aja deh, nggak usah digabung dengan PGRI. Tidak usah digabung dengan PGRI, kita khususkan aja, nanti kita anggarkan dan jadwalkan apa namanya tadi Kak Lukman, sosialisasi Kak Mabigus tuh ada namanya judulnya orientasi Mabigus. Oh, nah, orientasi Mabigus apabila nanti sudah selesai pelantikan atau serah terima yang kepala sekolah baru, sekalian perkenalan sama kepala sekolah baru. Oke, terima kasih Kak Titi dan kakak yang lainnya. Ini kayaknya ketua kuaran kita sudah bergabung, ini mungkin sekaligus closing kali ya. Pak Haji sudah ada di tempat Kak Pak Haji? Sekalian doa, asar. Pak Haji, Pak Jamhari. Oh, hitam layarnya nih. Kayaknya lagi sholat nih. Baik kakak sekalian. Saya setuju banget sama Kak Titi itu bahwa kegiatan sosialisasi itu jangan digabung dengan kegiatan lain supaya fokus gitu. Iya. Kalau digabung dengan yang lain ya. mah halal bihalal abis offline. Saya mintanya offline, kalau online kurang kurang greget gitu kalau online. Lihat situasi, tahu tiba-tiba ada pandemi lagi. Jangan. Ya, jauh. Offline supaya sekalian silaturahmi juga. Betul. Gitu. Iya, Kemudian nambah pengetahuan juga kita, jangan sampai gini loh, kita judulnya pembina ya, yang membina anak-anak dan pelatih pramuka, tapi kitanya sendiri minim sekali pengetahuan tentang kepramukaan. Dulu memang kita pernah belajar ya di sekolah, cuma kan udah ketumpuk-tumpuk sama permasalahan yang lain, jadi udah lupa gitu Kakak. Ya, terima kasih Welis ya. Emang betul sekali orientasi pentingnya. Nanti kita mungkin jadwalkan Kak Ikin ya. Ini ranahnya Wakabina Masa ini. Jadi kita pengurus ada wakil ketua urusan anggota dewasa. Nah ini Kak Sodikin kakak sekalian. Nah ini nanti. Untuk LT2 sama Garuda saya rasa cukup ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan terkait teknis, nanti mungkin bisa japri atau di grup Pramuka Pondok Aren kakak bisa bertanya. Insya Allah di situ banyak sekali pengurus dan sumber-sumber yang mungkin bisa kita pegang ya. Nanti di situ kita sampaikan sambil berdiskusi lah, kita sharing di grup Pramuka Pondok Aren nanti. Bisa menghubungi saya nanti, untuk kalau yang ada yang belum masuk grup silakan hubungi ke saya nanti. Baik kakak sekalian, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Pak Jamhari saya rasa belum ada ini ya, mungkin lagi ada kegiatan kali ya. Kita gimana Kak Ikin, mau lanjut atau kita tutup saja? Karena sore kita tutup aja Kak. Nanti mungkin Bu Haji Titi tawarkan dulu tuh menutup sebelum ditutup. Oke, baik Bu Titi silakan, mungkin ada kata-kata. Doa aja langsung Kak Sule. Mana Kak Sule untuk menutup doa biar sekalian Abdul. Kak Sulaiman, mana suaranya? Kak Sulaiman panggil. Iya. Pak Ati. Oh, alhamdulillah ada Pak Ustadz. Kak Sule minta ditutup Kak Sule doain. Ya, baik kakak sekalian, sebelum ditutup saya rasa mungkin saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya dalam penyampaian. Untuk Zoom kita kali ini alhamdulillah saya sudah rekam, nanti hasil rekaman saya akan share ke grup. Bagi kakak-kakak yang mungkin yang tidak bisa gabung bisa melihat rekamannya dan bisa mengikuti juga perkembangan kegiatan Pramuka Pondok Aren. Dari saya sekian, nanti dilanjut doa oleh Kak Sulaiman ya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam pramuka. Salam. Pak Ustadz, mohon izin foto bersama dulu Pak Ustadz ya, belum doa bisa ya? Oh iya. Oke, Kak Ikin bisa foto di situ Kak Ikin ya? Ini saya lagi ngerekam jadi nggak bisa. Saya nggak bisa di sini. Halo Karib, Kak Ikin. Oh iya Karib ada. Yuk Karib. Saya bantu sedikit. Oke, siap. Silakan dibuka dulu videonya Kakak ya. Ini kita foto dulu, kita dokumentasikan. Ini adalah sosialisasi penting kita ya. Silakan Kak Arfan. Kak Elis langsung pakai bergo aja Kak Elis. Walaupun pakai baju kebesaran. Gak apa-apa, ini wajah. Arfan, kasih aba-aba Kak Arfan. Siap ya. 1, 2. Entar dulu belum. Nah, kerudung. Belum siap. Ada yang belum siap. Ayo Kakak Elis, ayo segera. Buka dulu kameranya. Ayo kita mau foto. Kakak Amina, ayo Kakak Nini. Amina. Siap, 1. Tutup aja baju kebesarannya. Yuk Kak Agis, Kak Vicky. Kak Tio baru muncul. Mana ayo. mukanya? Kak Amina. Gimana? Kak Juhri, Kak Zamhari, Kak Niken ya. Siap. Kak Iren, mana suara itunya mukanya Kak Iren? Ya Bu. Ayo mana aslinya? Udah. Ini asli Bu. 1, 2, 3. Dah, pada ngumpet. Lagi, Eris baru nyemol tuh. Sekali lagi Kak Arfan. Gimana? Sekali lagi. Oke, siap. 1, 2, 3. Itu bukan Kak Elis ya? Kok imut banget? Muda lagi. Aduh, Masya Allah. Ya Kak, sudah. Jadi kakak Silakan Kak Sule. Kak Sulaiman silakan diambil alih Kak. Udah ya, saya tutup lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan sebelum doa bahwa kalau tadi kita mulai sebelum asar, jadi kemungkinan belum melaksanakan sholat asar. Bagi yang belum, ya mengingatkan, karena jangan sampai kewajiban kita ditinggalkan untuk suatu kegiatan dunia. Gitu. Kita berdoa, kita niatkan dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan rencana yang sudah kita rencanakan, sudah kita musyawarahkan, mudah-mudahan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Dengan doa mudah-mudahan rencana-rencana kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kunniyatin salihah la hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal fadlu wa lakal karam wa lakal thana wa lakal judu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifa'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jamilna bil afiyah wa salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur hajatina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. أدنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.